Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca materi tentang ijtihad. Ada baca materinya semua? Ya. Yang belakang ada baca materi. Nah, jadi untuk saat ini kita bagi 6 kelompok ya. Berarti 3 orang satu kelompok. Silakan gabung jadi 3 orang tentunya. Baik, sebelumnya mengenai materi minggu lalu masih ada yang ingat kita membahas tentang hadis. Jadi apa pengertian hadis? Siapa tahu katakan? Hadis adalah semua perkataan Nabi. Ya. Coba ulangi. Siapa? Ya, sangat. Hadis adalah semua perkataan Nabi. Nah, jadi ingat ya materi minggu lalu sudah. Nah, sekarang kita masuk kepada materi tentang ijtihad. Kita akan kelompok 1, 2, 3, 4, 6. Kita akan kelompok. Nah, ini silakan dibaca dan dipahami. Jadi yang ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Yang berarti kelompok 5 ya. Nah, silakan pahami dulu, Ibu kasih waktu 4 menit. Kalau ada yang
Mungkin cukup waktu 4 menit. Jadi yang pertama, kita masuk pada pengertian ijtihad. Jadi kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu mengerahkan segala kemampuan untuk mencurahkan tenaga atau kinerja seoptimal. Selanjutnya, yang menurut istilah adalah ijtihad, dan orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Nah, jadi ijtihad ini kita lakukan jika untuk menetapkan hukum, jika hukumnya tidak ada dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis dan sunnah. Jadi kita tetapkan melalui ijtihad, dan orang yang bisa berijtihad dinamakan mujtahid. Ya. Selanjutnya, Ibu bagi tadi kelompoknya kan? Jadi mana kelompok 1 tadi? Kelompok 1 berarti tentang dalil. Terus kelompok 2 kedudukan ijtihad, dan kelompok 3 syarat-syarat, kelompok 4 tadi bentuk ijtihad, dan kelompok 5 pembagian hukum Islam. Silakan maju dulu untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Akan di depan tentang dalil. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyebutkan tentang dalil tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sehubungan dengan ijtihad, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai perhatikan temannya depannya. Minkumul amri wa ulir rasul wa athi'ullaha athi'u amanul ladzina ya ayyuha. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Rasul bertanya, bagaimana kamu akan menetapkan hukum bila dihadapkan pada sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu'az menjawab, saya akan menetapkan dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya, seandainya kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah? Mu'az menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah? Mu'az menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk belakang Mu'az seraya menyatakan, segala
memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan sejarah. Nah, itu dia juga harus memiliki pemahaman terhadap hal ini. Selanjutnya, memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Jadi caranya itu juga ada, tidak sembarang-sembarang saja ya. Selanjutnya, memiliki keluhuran akhlak mulia. Jadi kalau orang yang menjadi mujtahid itu tuh harus berakhlak mulia. Tahu kan berakhlak mulia setiap nah, bagus. Selanjutnya apa lagi? Mengetahui sejarah Rasulullah. Masih bahas ini ya, tentang syarat mujtahid ya. Mengetahui sejarah Rasulullah. Sejarah Rasulullah siapa sih yang tahu? Jadi dari awal dia kelahiran Nabi, dia dilahirkan ya, apalagi sampai siapa yang mengasuhnya, siapa ibunya, ayahnya, pamannya. Jadi dia para mujtahid ini nih harus tahu akan sejarah Nabi. Bahkan sampai pengangkatannya juga. Pokoknya segalanya tentang Nabi ya. Selanjutnya mengetahui asbabun nuzul. Siapa sih yang tahu? Asbabun nuzul ada. Ya silakan duduk ya. Yang lain yang asbabun nuzul coba. Nah, berarti itu tugas ya. Besok ikutannya lagi. Dan lanjut kita mengetahui ayat-ayat tentang hukum. Jadi dia harus mengetahui ayat-ayat tentang hukumnya. Selanjutnya kelompok berapa lagi? 4. Tentang bentuk-bentuk ijtihad. Ayo kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 4. Bentuk-bentuk ijtihad. 1. Ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama al-ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh ijma'. Di masa sahabat ada kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran. 2. Qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu rincian atau masalah yang tidak ada hukumnya dalam nas dan dengan kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nas. Rukun qiyas. 1. Asal, yaitu sesuatu yang ada nas hukumnya atau sesuatu yang dikiaskan. 2. Fardu, yaitu sesuatu yang tidak ada hukumnya dan dimaksudkan untuk disamakan hukumnya dengan hukum asal. 3. Hukum asal, yaitu hukum yang adanya pada asal, ada nasnya pada asal yang dimaksudkan menjadi hukum bagi fardu. 4. Ilat, yaitu sifat atau keadaan. Contoh 1. Asal Ramadan Quran surah Al-Maidah ayat 92 fardu. 2. Kita dengannya ya. 3. Hukum asal, yaitu haram diambil dari kata jauh ilat. 4. Ilat, yaitu kalimat sama-sama memabukkan. Hukum wajib adalah perintah Allah yang merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi sesuatu. Sebab, yaitu sesuatu yang keberadaannya dijadikan sebagai sebab atau pertanda keberadaan suatu hukum. Contoh, terbitnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. B. Syarat, yaitu sifat yang keberadaannya menjadi syarat dari suatu hukum. Contoh, bersuci sebagai syarat, bersuci sebagai syarat sholat, bersuci berarti berwudu, maka wudu sebagai syarat dilakukannya sholat. 3. Mania atau penghalang, itu sifat yang keberadaannya menjadi penghalang seorang untuk melakukan sesuatu, contohnya menstruasi bagi perempuan terhalang untuk melakukan sholat. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk ya. Nah, jadi bentuk-bentuk
Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh ijma di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang terbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran. Jadi contoh ijma itu adalah di masa sahabat kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah seperti sebuah mushaf Al-Quran. Jadi pada zaman itu Al-Quran belum seperti yang kita jumpai pada saat ini, masih dalam bentuk lembarannya masih terpisah. Kalau sekarang kan sudah disatukan semuanya, jadi Al-Quran yang utuh ya. Selanjutnya tentang kias, siapa yang bisa baca? Ya. Dan kias adalah menyamakan suatu kejadian atau masalah yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan kejadian yang sudah ada hukumnya dalam nas. Nah, ya itu kalau kias ya, menyamakan suatu kejadian atau masalah yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan kejadian yang sudah ada hukumnya dalam nas. Nas itu tuh adalah suatu hukum dalam ijtihad. Jadi kan ada suatu kejadian masalah itu tidak ada hukumnya, tapi yang sudah ada hukumnya juga ada gitu. Nah lanjut ya, mengenai rukun kias, siapa yang bisa baca? Nih Safran baca lah. Ya, baca rukun kias. Kurang jelas semuanya baca ya. Rukun kias jelas. Asal itu sesuatu yang ada nas hukumnya atau sesuatu yang dikiaskan. Baru yaitu sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dan dimaksudkan untuk disamakan hukumnya dengan hukum asal. Hukum asal itu hukum yang ada nasnya pada asal dan dimaksudkan menjadi hukum bagi baru. Jika itu sifat atau keadaan, contoh asal itu gambar dalam surat Al-Maidah ayat 90. Baru yaitu narkoba, whisky dan lain-lain. Hukum asal itu haram diambil dari kata jauhita. Ilat itu karena mabukkan. Ya. Selanjutnya ada maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum yang menitik beratkan pada pemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki terhadap syariat Islam atau kemaslahatan umat. Jadi rukun kias ada asal, terus faru, hukum asal, ilat. Ya, ingat ya. Mengenai contohnya kan asal ada koma dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Itu dicatat ya. Terus faru contohnya narkoba, whisky dan lain-lain. Terus hukum asal haram diambil dari kata jauhilah. Berarti dalam Al-Quran jika ada kata-katanya itu jauhilah berarti haram gitu. Memang tidak boleh untuk kita dekati atau kita lakukan. Selanjutnya ilat karena sama-sama memabukkan. Yang terakhir ya, pembagian hukum Islam. Silakan kelompok 6 maju. 5 ya. Perhatikan suaranya ya. Pembagian hukum Islam. 1. Hukum taklifi. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah SWT berkaitan dengan perintah atau larangan. Wajib atau fardu itu aturan yang harus dikerjakan. Jika dikerjakan berpahala dan berdosa dan ditinggalkan. Contohnya sholat, puasa Ramadan, zakat. Sunnah atau mandub yaitu dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya puasa Senin Kamis, sholat rawatib. Ini haram atau tahrim yaitu berpahala bila ditinggalkan, berdosa bila dilakukan. Contohnya berzina. D. Makruh atau karaha yaitu berpahala jika ditinggalkan dan berdosa bila dilakukan. Contohnya dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Dan tidak berdosa bila dilakukan. Contohnya makan jengkol atau rumah yang berbau. Mubah atau ibaha yaitu tidak berdosa dan tidak berpahala bila ditinggalkan dan dikerjakan. Hukum makna hukum wati. Hukum wati adalah perintah Allah yang merupakan sebab syarat
atai mani atau penghalang bagi dan bagi adanya sesuatu. Sebab itu sesuatu yang keberadaannya dijadikan sebagai sebab atau pertanda keberadaan suatu hukum. Contoh, tergelincir matahari menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. B. Syarat itu sifat yang keberadaannya menjadi syarat suatu hukum. Contoh, bersuci sebagai syarat sholat. Bersuci berarti berwudu, maka wudhu sebagai syarat dilakukannya sholat. Mani atau penghalang itu sifat yang keberadaannya menjadi penghalang seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Contohnya menstruasi bagi perempuan berhalangan untuk melakukan sholat. Ya, bos tepuk tangannya. Nah, jadi kita masuk juga kepada pembagian hukum Islam. Karena ada hukum jelas lagi. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perintah atau larangan. Jadi ada perintah dan juga larangan. Contohnya wajib atau fardu, aturan yang harus dikerjakan. Jika dikerjakan berdosa, bila ditinggalkan kerjakan berpahala. Nanti masih fokus ya. Jika dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Tapi apa? Sholat. Ya, berarti itu yang wajib. Kalau naik haji gimana? Sunnah. Bagi yang mampu, Ibu. Ya, bagus. Selanjutnya sunnah atau makruh, yaitu jika dikerjakan terdapat pahala dan ditinggalkan tidak dapat dosa. Contohnya yang lain ada nggak? Selanjutnya haram atau tahrim, yaitu berpahala bila ditinggalkan dan berdosa tidak dapat. Contohnya ini yang haram. Apa? Bukan. Ya. Memakan yang haram haram. Ya. Bagus ya. Dia mendidik anak-anak gitu. Selanjutnya makruh atau karahan, yaitu berpahala tidak ditinggalkan dan berdosa. Contohnya makan jengkol. Siapa yang suka makan jengkol? Hah? Bohong kalau hilang jengkol itu gak enak. Enak ya? Enak. Ada yang gak suka sini? Tapi akibatnya apa? Makan bau. Biasanya kalau makan jengkol itu habis itu gosok gigi terus makan permen. Ya lanjut ya. Tentang mubah atau ibahah, yaitu tidak berdosa dan tidak berpahala bila ditinggalkan dan dikerjakan. Contohnya apa itu kira-kira? Dia tidak berdosa dan tidak berpahala. Contohnya kegiatan kita sehari-hari itu kayak kita makan, tidur, ya. Itu kan enggak kecuali kita perbuatan baik ya, lambat pahala kan. Itu kan memang kegiatan kita sehari-hari. Jadi itu ada kebutuhan kita harus ya. Hukum wadi lagi ya, adalah perintah Allah yang merupakan sebab syarat atau menghalang bagi adanya sesuatu. Sebab yaitu sesuatu yang keberadaannya dijadikan sebagai sebab atau pertanda suatu hukum. Contohnya matahari. Nah, jadi kalau udah nampak matahari itu naik kan, sholat deh. Sini semuanya sholat tepat waktu kan? Alhamdulillah. Selanjutnya syarat, yaitu Satu sifat yang keberadaannya menjadi syarat adanya suatu hukum. Contoh bersuci sebagai Syarat syarat sholat. sholat. Jadi kalau sholat Berwudu. itu harus bersuci dulu terlebih dahulu, jangan langsung misalnya berwudu aja langsung gitu. Harus bersuci, membersihkannya dulu kan. Selanjutnya pagi. Bersuci berarti berwudu, maka wudu sebagai syarat dilakukannya sholat. Jadi berwudu harus juga sesuai dengan rukun
Dilengkap lagi coba. Ada yang lain bisa melengkapi? Satu lagi yang bisa melengkapi jawabannya. Coba. Ya. Lihat adalah pemikiran atau pemikiran seseorang bila tidak ada sumbernya di dalam Al-Quran dan dalam hadis dan maka seseorang akan beristihad. Nah, siapa yang tahu orang yang beristihad itu apa namanya? Ibu. Mujtahid. Bagus. Siapa namanya? Rahmatullah. Cinta. Yang belakang? Rahmatullah. Selanjutnya dalil. Siapa yang bisa membaca dalil? Membaca aja kalau menghafal tapi dengan tajwid yang benar. Silakan. Ya Bu. Gimana? Ibu. Siapa? Yang belum lagi, kalau bisa aktif semuanya ya. Kalau bisa dapat nilai semuanya ini. Bertiga ini. Ada yang bisa ada tiga ini. Coba. Ya, siapa? Siapa namanya? Safitria. Dengarkan semuanya ya. Simak kalau ada yang salah nanti komen. Ya, boleh siapa? Silakan. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul dan ulul amri di antara kamu. Ya, itu ya. Selanjutnya, siapa lagi mengangkat nilai? Nah, ini harus tutup. Kalau bisa. Syarat-syarat mujtahid. Berapa bulan? Nanti Bu. Yang lain coba, yang lain siapa namanya? Mutiara apa? Ya, mengetahui kisah atau sejarah Rasulullah. Ya, seperti itu ya. Siapa lagi yang bisa? Itu yang mengetahui ayat-ayat apa? Mengetahui ayat-ayat tentang hukum. Siapa namanya? Bisa. Yang lain ayo coba. Siapa lagi? Satu aja. Ya, itu pertanyaan. Nah, boleh Bu. Mengetahui pengetahuan luas, pengetahuan dalam sama. Siapa lagi? Aisyah Bu. Bu Rizky, Bu. Rizky coba apa? Ini keluaran apa mulia? Memiliki kandungan akhlak. Lah. Seperti apa contohnya orang berakhlak mulia? Ya, dikasih. Coba Rizky. Berakhlak mulia masa nggak tahu? Banyak contoh. Ya, apa contohnya? Kan? Depan orang lain, berkumpul menolong sama. Menolongnya dalam hal apa nih? Misalnya misalnya mau jalan Bu, misalnya naik jalan. Lain enggak menolong dalam hal ujian? Lain itu. Apalagi syarat-syarat lain masih ada? Aisyah
Yang wajib. Satu orang. Lebih baik. Coba Tiara. Babu. Benar? Yo. Dilakukan mendapat Pahala. dilakukan dosa. Sekarang Mbak Suna. Babu. Ya, Bu. Itu terus yang diam itu Mbak Bu dapat. Babu. Itu yang di ujung coba. Siapa? Suna mau tahu? Suna? Babu. Tidak. Dari belakang dapat Pahala jika diselenggarakan tidak apa-apa. Siapa namanya? Yang apa lagi? Haram. Haram. Pendok bagian haram. Silakan. jauh gila. Jauh Hah? gila. Haram adalah bila dilakukan dapat dosa, tidak dilakukan dapat pahala. Apabila dilakukan berdosa, berdosa. Jika tidak dilakukan ya, kan haram. Apabila dilakukan berdosa, apabila dilakukan dapat pahala. Contohnya apa? Dapat dosa. Narkoba. Berzina. Ya, bagus. Selanjutnya makruh. Makruh. Ini yang masih tulis ini tadi kali. Coba makruh apa? Yaitu berpahala. Bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidak. Maka contohnya apa tadi? Pakai dekor. Yang lain tahu nggak contohnya? Makan durian juga nggak? Ya. Selanjutnya yang bisa menyimpulkan ada nggak? Iya, menggunakan dengan pikiran untuk Yang ini Bu ya, Ibu ada menyimpulkan siapa? Siapa namanya? Orang berdua lah di antara satu dua ya. Dengarkan ya. Kesimpulan dari sumber hukum Islam tentang ijtihad adalah pemikiran seseorang yang bila tidak ada sumber hukumnya, pemikiran seseorang ya menetapkan suatu hukum, digunakan dengan pikiran. menetapkan Hukum. satu pemikiran menetapkan satu hukum bila tidak ada sumbernya di dalam Al-Quran dan hadis. Dalilnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang Rasulullah bertanya kepada Muaz. Kedudukan ijtihad ada dua, yaitu kedudukannya itu kan memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Memiliki sumber hukum Islam. Salah satu zahir sama memiliki pengetahuan yang luas, memiliki pendalaman tentang ilmu Arab, fikih dan sejarah. Bentuk-bentuk ijtihad ada dua, yaitu ijma dan qiyas. Pembagian hukum Islam yang pertama taklifi, yaitu tuntunan Allah yang berkaitan dengan tuntunan larangan. Contohnya puasa, sholat, yang wajib, sunnah, makruh, haram. Siapa lagi? Bisa? Siapa tadi? Kita coba Asita. Dari awal ya. Ijtihad berarti mengerahkan segenap tenaga untuk segala upaya untuk hukum yang sesuai dengan ya. Apalagi orang yang dari pihak disebut ya. Dari tentang ijtihad pada Quran An-Nisa ayat 59 dan
manusia